Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai operator logika. Di sini saya menuliskan pembagian secara umum ada 4. Operator AND, ada operator OR, ada XOR, ada NOT. Kemudian dari keempat ini dikembangkan kebalikannya yaitu NOT AND, NOT OR, dan NOT XOR. Tentu peran operator logika ini penting karena menjadi penghubung antara dua statement. Bahkan di antara dua statement itu, operatorlah yang nanti menyimpulkan. Jika ada statement true dan true, apa kesimpulannya? Kita tinjau dulu logikanya apa. Kalau ada statement true and false, kesimpulannya apa? Kita tinjau dulu logikanya apa. Seperti itu. Coba kita bahas satu persatu dengan cara kita menerapkan langsung di bahasa pemrograman Java dan IDE NetBeans. Biasanya kita menerapkan lewat tabel kebenaran. Itu sih boleh-boleh saja. False, ini true. Jika di operator AND kan, maka hasilnya akan false, misalkan seperti itu. Bisa jadi ini bentuk suatu tabel kebenaran. Seperti itu ya. Wah, jelek sekali tulisannya. Oke lah. Anda bisa cari tabel kebenaran dari masing-masing logika ini dan itu bertebaran di internet. Bagaimana jika kita bikin tabel kebenaran di Java? Coba kita ikuti tutorial ini. Baik, di sini saya memiliki kelas operator logika, kemudian saya sudah membuat metode main. Coba kita mulai dari N. Sebagai catatan, operator AND, OR, XOR, dan NOT itu kalau kita coding di Java masing-masing memiliki simbol atau sintaks. Untuk AND disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini bisa satu atau double seperti ini. Anda bisa milih salah satunya. Kemudian ada OR, bisa memilih ini atau ini. Kemudian tanda NOT, maaf, XOR, disimbolkan dengan ini, seperti ini. Kemudian NOT atau negasi disimbolkan dengan tanda pentung seperti ini. Kita mulai dari N. Melalui N ini bisa kita negasikan jadi not N. Misalkan kita buat statement pertama dengan tipe data boolean A sama dengan true. Kemudian boolean B sama dengan true. Seperti ini. Kemudian ini bisa A, N, B. Kemudian ini diubah. Ini A-nya false. Tinggal kopas lagi. Ini dikopas. Kopas lagi. Kemudian kopas lagi. Tinggal kopas-kopas saja, gampang sekali ya. Ini false diganti true. Kemudian false, false. Kita merujuk kepada tabel kebenaran. Awalnya true, true, kemudian false, true, kemudian true, false, kemudian false dan false. Logikanya, N ini baru bernilai benar apabila dua statementnya bernilai benar juga. True and true.
Kemudian true and false, ini biar jelas ditambah seperti ini. Ini kemudian false and true. Ini terbalik ya, harusnya ini false and true. Kemudian ini true and false. Lalu yang terakhir adalah false and false. Nah, ketika ini di run, kita dengan jelas bisa memperoleh kesimpulan dari logika N. True and true sama dengan true, false and true sama dengan false, true and false sama dengan false, false and true sama dengan false. Menarik sekali, kita perjelas di sini. Logika, seperti ini, diperjelas logika N. Kita kopas lagi untuk membentuk logika yang lain. Ditaruh di bawahnya seperti ini. Jadi logika OR seperti ini. True or true. Simbolnya adalah garis lurus. Ganti OR semuanya. Ganti OR semuanya. Diganti seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa running. Yes, ini adalah hasil dari logika OR. Jadi logika OR ini baru bernilai true apabila salah satu statement atau keduanya bernilai true. Sedangkan kalau dua-duanya false, maka OR akan memberikan kesimpulan false. Kemudian apalagi AND, OR, SOR, NOT. Ada SOR ya. Kopas lagi logika exclusive OR. Seperti ini, exclusive OR. Ini OR, ini OR. SOR ini disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini kalau dalam matematika mungkin tandanya pangkat gitu ya. Tapi di sini tandanya adalah untuk logika SOR. Seperti ini. Coba kita run logika SOR ini. Ya, baru bernilai true apabila salah satu statement bernilai true. Kalau keduanya true, ternyata dia menghasilkan false. Kalau keduanya false, ternyata menghasilkan false juga. Jadi salah satunya harus true. Itu prinsip logika SOR. Kemudian bagaimana dengan NOT? Kalau NOT ini sangat mudah. Kalau true berarti dia not true. Artinya langsung false. Coba saja. Seperti ini. Logika not. Berarti not true. Langsung saja disimbolkan bukan A. Berarti seperti ini. Dalam kurung. Ya, tidak A. Terus B ini misalkan false. Not false. Berarti true. Kurang satu kurungnya. Langsung saja. Ya, not true sama dengan false, not false sama dengan true. Semudah itu. Kemudian untuk not N, tinggal dibalik saja. Ini di copy untuk N. Logika not N. Berarti none. Not N.
seperti ini. Oke, kemudian logika not or, true not and, false not and, true not and, false not and, false. Simbolnya not and berarti seperti ini dikurung dahulu, kemudian dinegasikan dengan tanda seru. Dikurung seperti ini, kemudian dinegasikan. Nah, dikurung seperti ini prinsipnya sama dengan matematika biasanya. Dikurung berarti dia diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru dia dinegasikan. Seperti ini. Kita run, ada di sini logika not and. Berarti kebalikannya, dia baru bernilai true apabila salah satu true atau dua-duanya false. Seperti itu, kebalikan dari logika and. Kemudian kebalikan dari logika or, not or. Prinsipnya sama saja. Logika not or berarti nor. Kemudian not or, not or, not or, not or. Caranya dengan dikurung dahulu seperti ini, kemudian dinegasikan. Tidak. Kemudian seperti ini, dinegasikan. Seperti ini, kemudian dinegasikan. Seperti ini, kemudian dinegasikan. Semudah itu. Kemudian yang terakhir adalah logika not SOR. Coba ini di run dulu sebagai pembuktian. Ini logika NOR. Kebalikan dari OR. Not SOR. Not SOR. Seperti ini. Caranya sama saja. Dinegasikan. Oke, langsung kita run seperti ini. Logika not SOR jadinya seperti ini. Jadi kebalik ya, dia baru bernilai true apabila dua-duanya true atau dua-duanya false. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara kita menerapkan logika, operator logika, atau membuat semacam tabel kebenaran menggunakan Java. Semoga bermanfaat.